Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru biologi. Baiklah, kita lanjutkan video pembahasan part yang pertama begitu ya. Pada video part yang kedua ini kita masih membahas mengenai submateri tentang genetika. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada video yang pertama, nah ini tujuan daripada pembuatan video ini kita belajar bersama begitu ya untuk menghadapi soal uji pengetahuan khususnya pada PPG dalam jabatan gitu 2021. Dan seperti biasa dalam sharing soalnya saya tidak terlalu banyak membahas begitu ya bagaimana pemecahan soal-soalnya, namun lebih kepada bagaimana bentuk dan jenis soal sesuai dengan kisi-kisi yang ada atau yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk video yang kedua ini indikatornya sedikit berbeda dengan yang pertama, yaitu nomor 39 begitu ya, disajikan data tentang kelainan formula jumlah kromosom pada manusia. Peserta dapat menentukan kelainan sindrom yang terjadi. Nah, ini lebih spesifik begitu ya. Jadi nanti disajikan sebuah data begitu ya, formula jumlah kromosom, nanti kromosomnya berapa begitu ya. Kemudian kita menentukan nih, ini termasuk sindrom apa. Nah, sebelum ke sana ini hanya mengingatkan saja begitu ya, kita sama-sama untuk belajar. Nah, ini ada dua begitu ya, ada dua kelompok begitu ya perubahan kromosom ini. Yang pertama ada monosomik. Jadi monosomik itu kehilangan satu kromosom begitu ya. Kemudian ada juga trisomik. Kalau trisomik berarti kelebihan satu begitu ya, kelebihan satu kromosom sehingga menjadi 3. Nah, monosomik ini contohnya adalah sindrom Turner begitu. Nanti ada contoh begitu dan formula jumlah kromosomnya. Kemudian untuk trisomik itu dibagi menjadi dua, ada autosom dan juga gonosom. Jadi pada kromosom tubuh begitu ya, ada juga pada kromosom kelamin atau kromosom seks. Nah, kemudian untuk trisomik autosom ini terdiri daripada 3, yaitu sindrom Patau, kemudian Edward, kemudian sindrom Down. Nah, kemudian untuk trisomik gonosom juga ada 3, ada sindrom Jacob begitu ya, kemudian sindrom Klinefelter, dan yang terakhir ada sindrom wanita super. Nah, kemudian ini sama mengingatkan juga begitu ya untuk sindrom Turner ini yang monosomik begitu ya, jumlah kromosomnya 45, kehilangan satu kromosom jelas begitu ya. Nah, ini kariotipenya 22AA plus X. Kemudian apa yang menjadi ciri-ciri? Nah, ini yang menjadi kunci juga begitu ya nanti pada soal. Nah, kalau pada sindrom Turner ini jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian tubuh pendek. Nah, ini biasanya kalau saya amati pada soal begitu, memang ini suka dijelaskan begitu, biasanya tubuh pendek itu selalu ada. Kemudian ada embelan daging di leher, dan kemudian yang paling utama juga mandul. Nah, kemudian untuk sindrom Patau, nah ini sudah masuk ke trisomik begitu ya. Trisomiknya trisomik autosom. Jumlah kromosomnya 47, jadi lebih 1. Nah, ini trisomi pada kromosom 13. Nah, kalau misalkan kita lihat antara sindrom Patau, sindrom Edward, kemudian Down, itu sama-sama kelebihan. Dan bahkan pada Jacob, Klinefelter, dan juga wanita super. Begitu ya. Nah, hanya untuk yang trisomik autosom itu cirinya itu perubahan pada nomor kromosomnya. Kalau pada Patau itu kan 13, nomor 13, kemudian Edward itu nomor 18, kemudian Down itu nomor 21. Kemudian untuk kariotipenya ini tidak berbeda begitu ya. Nah, untuk ciri-ciri nah ini jelas berbeda. Untuk sindrom Patau ini kelainan bentuk bibir dan mulut begitu ya, biasanya sumbing ya. Kemudian polidaktili, jadi berjari banyak, itu lebih daripada 5. Kemudian kelainan bentuk wajah, nah biasanya itu mikrosefalus, jadi kecil ya. Kemudian sindrom Edward-nya
Nah, ini bibirnya sumbing, kemudian kelainan bentuk dada dan juga kaki, kemudian bentuk tangan yang terkepal dengan jari tumpang tindih, jelas begitu ya, tidak seperti orang normal. Kemudian suara tangisan yang lemah, kemudian pertumbuhannya juga terlambat atau telat ya. Kemudian sindrom Down. Nah, ini biasanya kalau pada soal itu dibedakan, dilihat daripada perubahan kromosomnya ini pada nomor 21. Kemudian ciri-cirinya tingkat kecerdasannya yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Gitu. Nah, nanti rekan-rekan juga sudah tahu begitu ya ciri-ciri daripada sindrom Down. Begitu. Kemudian sindrom Jacob. Nah, ini ciri-cirinya laki-laki begitu ya, hanya di sini laki-lakinya sifatnya berbeda dengan orang pada biasanya. Yaitu di sini dapat dikatakan psikopat begitu ya, kemudian antisosial, kemudian kriminal. Nah, kriminal ini bertindak kekerasan begitu, dan ada yang sampai bisa membunuh begitu. Kemudian Klinefelter. Nah, ini laki-laki ya, ciri utamanya laki-laki, hanya di sini payudaranya membesar, jadi berkembang ya, tidak seperti pada laki-laki normal. Nah, kemudian kebalikannya justru jadi testisnya jadi mengecil, dan oleh sebab itu maka alat reproduksi juga mengalami gangguan, dan dapat dipastikan Klinefelter ini juga steril, mandul begitu ya, jadi tidak bisa menghasilkan keturunan. Kemudian wanita super. Nah, ini cirinya wanita pendek, kemudian reproduksinya juga tidak berkembang. Nah, baik, itu adalah ciri sekilas begitu ya, bagaimana jumlah, kemudian karyotipe dan ciri-cirinya. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Kalau misalkan ada tambahan karena memang ada banyak sindrom yang lain, silakan kita diskusikan saja ya. Nah, contoh nomor 1, perubahan pada makhluk hidup yang terjadi karena peristiwa trisomi pada kromosom nomor 21, sehingga susunan kromosomnya menjadi 45A plus XY atau 45A plus XX adalah apakah sindrom Down, Klinefelter, Turner, wanita super atau Patau. Nah, ini sekilas juga sudah kelihatan begitu ya, ini trisomi terjadi pada kromosom nomor 21. Jelas ini jawabannya adalah A, sindrom Down. Nah, perubahan pada kromosom nomor 21 dengan karyotipe 45A plus XY atau 45A plus XX yaitu sindrom Down. Tadi sudah jelas di tabel begitu ya. Kemudian nomor 2, seorang anak perempuan diketahui menderita suatu kelainan akibat mutasi kromosom dalam tubuhnya. Anak perempuan tersebut memiliki ciri-ciri yaitu tinggi badan cenderung pendek, tanda kelamin sekunder tidak tumbuh, dan mengalami keterbelakangan mental. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, anak perempuan tersebut menderita apakah Klinefelter, Turner, Down, Patau, atau Jacob. Nah, di sini kalau misalkan kita lebih teliti begitu ya, saya kira kata kunci perempuan dan tinggi badan pendek ini bisa bisa menjadi modal begitu ya untuk menjawab soal nomor 2 ini. Baik, ini adalah pembahasannya. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, perempuan tersebut menderita sindrom Turner. Betul ya, karena ini tadi termasuk ke dalam monosomik ya. Nah, sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi sperma yang mengandung kromosom X, sehingga formula kromosomnya adalah 2n-1. Jadi kekurangan kromosom. Nah, sehingga jawabannya adalah B atau sindrom Turner. Begitu ya. Kemudian soal nomor 3. Seorang anak laki-laki terlahir dengan trisomi pada kromosom seksnya, aspermia, testis tidak berkembang, dan suara mirip perempuan. Anak laki-laki tersebut menderita apakah A. Klinefelter, sindrom Turner, Jacob, Down, atau
fatal. Nah, ini yang bisa menjadi kunci kalau menurut saya. Ini apa namanya? Ini kan anak laki-laki ya, tetapi suaranya mirip perempuan. Jadi laki-laki, tapi sifat cirinya itu perempuan. Begitu salah satunya kalau tidak salah tadi apa namanya payudaranya berkembang. Baik, kita lihat begitu pembahasannya. Sindrom Klinefelter itu merupakan kelainan yang disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X itu dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY. Nah, berarti kelebihan ya. Atau sel telur yang membawa kromosom XX. Itu dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom Y. Nah, pembuahan tersebut itu mengakibatkan trisomi dengan kelebihan kromosom X yang diderita oleh laki-laki. Sindrom ini ditandai dengan testis tidak berkembang, kemudian aspermia, suara mirip wanita, dan tumbuh payudara. Nah, betul ya. Jadi jelas ciri-ciri yang disebutkan pada soal nomor 3 ini yaitu sindrom Klinefelter. Baik, itu saja pembahasan singkat pada video ini mengenai bagaimana caranya kita menentukan sindrom begitu ya yang terjadi. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.